Nah ini dia, resmi. Alhamdulillah doa publik akhirnya terkabul. Dikonfirmasi langsung oleh FIFA, Korea Utara U17 resmi didiskualifikasi dari Piala Asia U17 sekaligus gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025. Simak kabar bahagianya. Admin jamin kalian akan sangat bahagia ketika mendengarnya. Alhamdulillah, mantap Pak Ketum. Kabar baik untuk publik pecinta Garuda. PSSI Erick Thohir panggil mantan asisten Shin Tae-yong Yeom Ki-hun jadi pelatih striker Timnas Indonesia. Diiringi rasa iri dan dengki, pelatih Malaysia anggap prestasi Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia biasa-biasa saja, sampai berani juga bilang begini. Mengejutkan, para pemain Timnas Indonesia berbondong-bondong tolak bermain dalam laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Kira-kira ada apa ya? Makin ngeri. Juni 2025 Garuda fix makin kuat. Tak lama lagi, Timnas Indonesia bakal diperkuat 5 bintang keturunan dari Jerman. Ini daftarnya. Wah, mantap coach. Dapat berkah usai musibah. Shin Tae-yong resmi dipercaya emban 2 jabatan sekaligus di Korsel usai berpisah dari Timnas Indonesia. Pukulan telak untuk PSSI? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Nah ini dia, resmi. Alhamdulillah doa publik akhirnya terkabul. Dikonfirmasi langsung FIFA, Korea Utara U17 resmi didiskualifikasi dari Piala Asia U17 sekaligus gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025. Simak kabar bahagianya. Admin jamin kalian akan sangat bahagia ketika mendengarnya. Drama besar akhirnya meledak di panggung Piala Asia U17 2025. Korea Utara, salah satu tim yang sempat difavoritkan, resmi didiskualifikasi oleh FIFA setelah terbukti melakukan manipulasi usia pemain. Keputusan ini muncul tak lama setelah pertandingan perempat final melawan Timnas Indonesia U17, yang ternyata menjadi titik kritis terbongkarnya skandal besar tersebut. Kabar ini dikonfirmasi oleh sejumlah media internasional ternama seperti BBC Sport, Reuters, ESPN, hingga Al Jazeera, yang melaporkan bahwa FIFA telah melakukan investigasi intensif dan menemukan bukti-bukti kuat soal penggunaan pemain di atas umur dalam skuad Korea Utara. Dan seperti sebuah keadilan ilahi, kabar ini datang setelah pertandingan yang menyulut emosi dan kecurigaan publik Indonesia. Timnas Indonesia U17, yang bermain penuh semangat di laga perempat final, harus tersingkir oleh Korea Utara dengan skor telak. Namun kini, semua berubah. Pertandingan antara Indonesia U17 dan Korea Utara U17 yang digelar di Stadion Internasional Doha, Qatar, berlangsung ketat dan penuh ketegangan. Meski Indonesia tampil solid dan disiplin, mereka terlihat kewalahan secara fisik, terutama menghadapi pemain-pemain Korea Utara yang tampak jauh lebih matang dari sisi postur, kekuatan tubuh, hingga pengalaman bermain. Sorotan kamera dan perhatian publik langsung tertuju pada beberapa pemain Korea Utara yang dianggap memiliki penampilan fisik tidak lazim untuk level U17. Beberapa pemain bahkan disebut-sebut memiliki kumis tipis, rahang dewasa, dan stamina yang nyaris tidak masuk akal untuk usia remaja. Kemenangan Korea Utara 6-0 atas Indonesia pun langsung memicu reaksi keras dari warganet. Tagar seperti curang itu memalukan dan Justice for Garuda Muda sempat trending di media sosial Indonesia. Banyak pihak mulai menduga adanya manipulasi usia dalam tim lawan. Tak ingin tinggal diam, publik pun segera mengajukan keberatan resmi ke AFC dan FIFA, meminta agar dilakukan penyelidikan terkait keabsahan dokumen dan usia pemain Korea Utara. Tekanan publik yang masif, tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari sejumlah negara peserta lain yang merasa Korea Utara terlalu dominan secara fisik, membuat FIFA langsung bergerak cepat. FIFA membentuk tim investigasi khusus, dengan fokus utama memeriksa dokumen kelahiran, paspor, dan melakukan tes usia biologis menggunakan teknologi MRI tulang pergelangan tangan, metode standar FIFA untuk mendeteksi usia pemain di bawah 17 tahun. Hasil investigasi FIFA yang diumumkan hanya beberapa hari setelah laga perempat final benar-benar menggemparkan. Dari total 23 pemain Korea Utara yang didaftarkan,
9 pemain terbukti berusia di atas 17 tahun, dengan 3 diantaranya telah berusia lebih dari 21 tahun. Tak hanya manipulasi usia, ditemukan pula indikasi pemalsuan dokumen seperti tanggal lahir dan data kelahiran yang direkayasa. Dalam beberapa kasus, nama pemain juga diganti agar tidak bisa ditelusuri rekam jejak usianya melalui sistem pendaftaran federasi. Akibat dari temuan ini, FIFA langsung menjatuhkan sanksi diskualifikasi penuh kepada Korea Utara dari turnamen, serta membatalkan kemenangan mereka atas Indonesia. Hal ini secara otomatis membuat Indonesia lolos ke semifinal sebagai pengganti. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis di situs resminya, FIFA menyatakan, manipulasi usia adalah pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan integritas kompetisi usia muda. Setelah penyelidikan menyeluruh, ditemukan bukti kuat bahwa Federasi Sepak Bola Korea Utara telah melanggar aturan secara sistematis. Oleh karena itu, tim mereka didiskualifikasi dari Piala Asia U17 2025. AFC pun mendukung penuh keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang perlu untuk menjaga sportivitas dalam kompetisi usia muda. Kabar ini disambut sukacita oleh para pemain, pelatih, dan fans timnas Indonesia U17. Setelah sempat kecewa karena kalah di perempat final, mereka kini justru mendapat kesempatan kedua untuk melaju ke babak semifinal. Reaksi netizen akhirnya terbukti. Di media sosial, reaksi netizen Indonesia sangat positif. Banyak yang menyebut bahwa ini adalah kemenangan moral, bukan hanya bagi pemain muda Indonesia, tapi juga untuk publik yang sejak awal merasa ada yang tidak beres. Beberapa komentar viral. Dari awal udah curiga, gimana bisa pemain U17 punya badan kayak pemain profesional senior? Ini bukan cuma soal bola, ini soal kejujuran. Salut buat FIFA yang berani ambil keputusan. Garuda Muda dapat keadilan. Sekarang waktunya buktikan kualitas di semifinal. Selain diskualifikasi, FIFA juga sedang mempertimbangkan sanksi tambahan bagi Korea Utara, antara lain larangan ikut turnamen usia muda FIFA dan AFC selama 4 tahun, pencabutan hak tuan rumah untuk ajang junior, jika ada, investigasi menyeluruh terhadap Federasi Sepak Bola Nasional Korea Utara, pemotongan dana bantuan FIFA. Ini bukan kali pertama Korea Utara terlibat dalam dugaan manipulasi usia. Sejumlah laporan di masa lalu menyebutkan adanya pola serupa, namun baru kali ini bukti-bukti benar-benar tidak terbantahkan. Masalah manipulasi usia sebenarnya bukan hal baru di dunia sepak bola, khususnya di level usia muda. Banyak negara di Afrika dan Asia pernah dituduh melakukan hal serupa demi mendulang prestasi cepat. FIFA dalam beberapa tahun terakhir memang terus meningkatkan pengawasan, termasuk dengan memperketat regulasi usia dan memperluas penggunaan tes MRI. Namun kasus Korea Utara ini menjadi salah satu yang paling terang-terangan dan sistematis, hingga menuai reaksi keras dunia internasional. Kasus ini mengajarkan kita bahwa sportivitas dan kejujuran adalah hal yang tak bisa dikompromikan dalam dunia olahraga, terlebih di ajang usia muda. Keputusan FIFA membuktikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap kecurangan, siapapun pelakunya. Bagi timnas Indonesia U17, ini adalah pengakuan terhadap perjuangan mereka. Meski sempat tersingkir, mereka kini mendapat kesempatan kedua untuk membuktikan diri di babak semifinal. Dan bagi publik Indonesia, ini adalah momen pembuktian bahwa suara rakyat, kecurigaan kolektif, dan tekanan publik bisa mendorong keadilan ditegakkan. Kini, sorotan kembali tertuju pada Garuda Muda. Dengan semangat baru dan kepercayaan diri yang dipulihkan, semoga mereka bisa melangkah lebih jauh dan menorehkan sejarah. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak pernah salah alamat. Doa publik terkabul, dan Garuda Muda kembali mengepakkan sayapnya. Alhamdulillah, mantap Pak Ketum. Kabar baik untuk publik pecinta Garuda. PSSI Erick Thohir panggil mantan asisten Shin Tae-yong Yeom Ki-hun jadi pelatih striker timnas Indonesia. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola nasional. Pada hari yang dinanti-nanti oleh banyak pecinta timnas Garuda, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah memanggil mantan bintang sepak bola Korea Selatan, Yeom Ki-hun,
untuk bergabung sebagai pelatih spesialis penyerang, striker coach, bagi timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi sinyal nyata bahwa PSSI tidak main-main dalam meningkatkan kualitas lini depan skuad Merah Putih. Langkah ini disambut dengan penuh antusias oleh publik tanah air. Mengingat selama beberapa tahun terakhir, salah satu kelemahan utama timnas Indonesia terletak pada efektivitas lini serang. Banyak peluang yang tercipta, namun penyelesaian akhir kerap kali menjadi kendala. Dengan kehadiran Yeom Ki-hun, harapan baru pun muncul untuk mengasah insting tajam para striker muda Indonesia. Bagi para penggemar sepak bola Asia, nama Yeom Ki-hun bukanlah sosok asing. Ia adalah legenda hidup dari Liga Korea Selatan dan pernah menjadi pemain kunci di tim nasional Korea Selatan. Selama karir profesionalnya, Yeom dikenal sebagai pemain sayap yang memiliki kemampuan crossing luar biasa, naluri menyerang yang tinggi, serta ketajaman di depan gawang. Ia juga berperan penting dalam kesuksesan Suwon Samsung Blue Wings dan pernah tampil di ajang Piala Dunia. Setelah pensiun sebagai pemain, Yeom Ki-hun memilih jalur kepelatihan. Ia menempuh berbagai kursus kepelatihan berlisensi AFC dan UEFA, serta beberapa kali menjadi asisten pelatih di level klub dan tim nasional junior. Pengalamannya dalam menangani pemain muda serta pemahamannya terhadap sepak bola modern menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini di Jakarta, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa keputusan memanggil Yeom Ki-hun bukan sekadar langkah spontan, tetapi hasil evaluasi panjang terhadap performa tim nasional, khususnya dalam aspek penyelesaian akhir. Kita punya banyak talenta muda berbakat, namun kita butuh sosok yang bisa membimbing mereka secara teknis dan mental. Yeom Ki-hun punya semua itu. Dia pernah merasakan tekanan di level tertinggi dan tahu bagaimana mengubah potensi menjadi prestasi, ujar Erick. Yeom Ki-hun dijadwalkan akan mulai memimpin sesi latihan striker timnas dalam waktu dekat, dimulai dari pemusatan latihan, TC, yang akan digelar sebelum menghadapi China dan Jepang pada Juni mendatang. Ia akan bekerja sama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert. Sinergi keduanya diharapkan bisa menciptakan transformasi positif di tubuh tim. Beberapa pemain timnas pun menyambut positif kabar ini. Ramadan Sananta, striker muda yang menjadi andalan dalam beberapa pertandingan terakhir, menyatakan bahwa dirinya sangat antusias dilatih langsung oleh Yeom Ki-hun di bawah naungan Patrick Kluivert. Saya dulu sering nonton highlight Yeom Ki-hun waktu kecil. Sekarang bisa dilatih langsung oleh beliau, adalah mimpi jadi kenyataan. Saya harap bisa belajar banyak, terutama soal ketajaman dan posisi, kata Sananta. Tak ketinggalan, para supporter timnas di media sosial juga membanjiri lini massa dengan ucapan syukur dan semangat menyambut era baru ini. Tagar Welcome Yeom Ki-hun bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia hari ini. Meski kehadiran Yeom Ki-hun disambut hangat, tantangan besar tetap menanti. Kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia akan segera dihadapi timnas Indonesia. Lini serang harus mampu tampil konsisten dan mematikan di setiap kesempatan. Kombinasi teknik, strategi, dan mental juara adalah kunci utama, dan disitulah peran penting Yeom Ki-hun akan sangat menentukan. PSSI sendiri menyatakan bahwa kerjasama ini bersifat jangka menengah, dengan opsi perpanjangan tergantung pada evaluasi hasil kerja di tahun pertama. Mereka juga berencana untuk mengadakan beberapa klinik pelatihan untuk striker dari kelompok usia U20 dan U17, dengan Yeom Ki-hun sebagai mentor utama. Harapan masyarakat kini bertumpu pada perubahan nyata. Timnas Indonesia membutuhkan sosok-sosok yang tidak hanya hebat di atas kertas, tetapi juga bisa membentuk karakter juara di lapangan. Dengan masuknya Yeom Ki-hun dalam jajaran pelatih, semoga menjadi langkah konkret menuju timnas yang lebih tajam, disiplin, dan berdaya saing tinggi di level internasional. Ini bukan tentang satu orang, tapi tentang bagaimana kita membangun masa depan sepak bola Indonesia bersama, pungkas Erick Thohir menutup konferensi pers. Diiringi rasa iri dan dengki, pelatih Malaysia anggap prestasi timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia biasa-biasa saja, sampai berani juga bilang begini. Pelatih asal Malaysia, Raja Isa menyebut prestasi timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 sebagai prestasi yang biasa saja. Timnas Indonesia U17 memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 2025, usai menjadi juara grup C Piala Asia U17 dengan 9 poin. Sepanjang babak penyisihan grup Piala Asia U17,
Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afghanistan 2-0. Raja Isa menilai prestasi yang diraih tim besutan Nova Arianto tersebut biasa saja, karena Malaysia pun hampir melakukannya. Buat saya ini hal biasa, karena buat saya Indonesia dan Malaysia juga melalui proses yang sama, ujar Raja Isa dikutip dari YouTube Harimau Malaya. Dia mengatakan, Timnas Malaysia U17 pernah nyaris lolos ke Piala Dunia U17 pada 2017 lalu ketika dilatih oleh S. Balachandran. Berbeda halnya dengan Timnas Indonesia U17 yang kala itu dilatih Fahri Husaini, harus gagal mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Kedua negara ini menurut saya Malaysia dan Indonesia punya objektif yang sama, kata Raja Isa. Mantan pelatih Persipura Jayapura ini mengungkapkan bahwa hal ini merupakan bagian dari sepak bola. Saat Malaysia bisa berjaya dan nyaris lolos ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia justru terpuruk. Sementara saat Timnas Indonesia menorehkan prestasi, Harimau Malaya justru sedang dalam periode yang sulit. Jadi buat saya kita nggak perlu tertekan dengan apa yang Indonesia capai karena mereka juga melalui proses yang sama seperti Malaysia, katanya. Raja Isa pun menyarankan agar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tetap fokus terhadap rencana yang telah dibuat. Selepas itu Indonesia fokus dan dia mempunyai kesempatan untuk lolos, jadi buat saya Malaysia hanya perlu fokus, perbaiki apa yang perlu diperbaiki dan bekerja keras untuk lolos ke Piala Dunia U17, katanya. Mengejutkan, para pemain Timnas Indonesia berbondong-bondong tolak bermain dalam laga ASEAN All-Stars versus Manchester United. Kira-kira ada apa ya? Para pemain Timnas Indonesia diperkirakan bakal tolak untuk bermain dalam laga ASEAN All-Stars kontra Manchester United pada akhir Mei mendatang. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, telah mengumumkan bahwa Malaysia akan menjadi salah satu negara yang disambangi Man United dalam tur pasca musim mereka. Tim yang dipersatukan oleh AFF akan bermain dalam ASEAN All-Stars dalam pertandingan melawan The Red Devils pada 28 Mei 2025 mendatang di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang Sik, dipilih sebagai pramu taktik untuk ASEAN All-Stars kontra tim asuhan Ruben Amorim. Dengan mengumpulkan pemain dari 12 anggota dalam asosiasi AFF, ASEAN All-Stars diharapkan untuk mengumpulkan bakat terbaik dari Asia Tenggara, tak terkecuali dari Indonesia. Namun begitu, apakah para pemain Timnas Indonesia akan ambil bagian dalam skuad ASEAN All-Stars? Banyak yang berharap demikian, termasuk pengamat sepak bola Malaysia, KS Sundaresan, yang bahkan mengusulkan Jai Itzes untuk menjadi kapten ASEAN All-Stars. Bagi saya, dia, Itzes, adalah kapten ASEAN All-Stars, kata KS Sundaresan di kanal YouTube Astro Arena, Selasa, 15 April 2025. Ketangguhan dan kepemimpinan pemain berusia 24 tahun tersebut dianggap pantas untuk membuatnya membela ASEAN All-Stars. Kita memerlukan pemain bertahan kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, tandas KS. Jai Itzes adalah bek tengah dan kapten ASEAN All-Stars, tukas pengamat sepak bola asal Malaysia tersebut. Walau begitu, sulit untuk melihat Itzes menerima pinangan dari AFF, mengingat laga terakhir Venezia adalah pada tanggal 25 Mei 2025 menghadapi Juventus, hanya 3 hari sebelum laga uji coba ASEAN All-Stars kontra Man United ini. Selain itu, sulit pula bagi Itzes dan para pemain Timnas Indonesia lainnya untuk ikut serta dalam skuad ASEAN All-Stars mengingat ada 2 laga penting pada bulan Juni untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta dan kemudian menghadapi Jepang di Saitama pada 10 Juni 2025. Jadi, para pemain Timnas Indonesia, terutama yang menjadi bagian penting dari skuad untuk asuhan Patrick Kluivert, diharapkan untuk tidak terlibat demi laga yang lebih bernilai di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau begitu, peluang tidak sepenuhnya tertutup untuk pemain berlabel Timnas Indonesia untuk ikut serta dalam skuad ASEAN All-Stars. Mark Klok misalnya, yang masih berlabel pemain Timnas Indonesia namun sudah lama tidak dipanggil, bisa saja memenuhi panggilan ASEAN All-Stars nantinya. Sejumlah pemain dari Liga 1 pun bukan tidak mungkin untuk ikut serta dalam laga uji coba tersebut, seperti Malik Rizaldi, Ramadan Sananta, atau Hoki Caraka. Kemudian, para pemain yang berkarir di Asia Tenggara, seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, yang tak masuk skuad final Patrick Kluivert pada 2 laga di bulan Maret melawan Australia dan Bahrain,
bisa termasuk dalam tim ASEAN All-Stars. Makin ngeri, Juni 2025 Garuda fix makin kuat. Tak lama lagi, Timnas Indonesia bakal diperkuat 5 bintang keturunan dari Jerman. Ini daftarnya. Lagi, kabar terbaru soal naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia kembali mengejutkan publik. Pasalnya, setelah banyak pemain yang dinaturalisasi dari Belanda, kini Patrick Kluivert bakal kembali memanggil 5 pemain berpaspor Jerman. Yap, semenjak PSSI dinahkodai oleh Erick Thohir, Timnas Indonesia kini diperkuat oleh banyak pemain yang berdarah Belanda Indonesia sebagai upaya akselerasi skuad Garuda. Tak ayal, sejumlah pemain bintang yang berdarah Belanda, Indonesia bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Pemain tersebut diantaranya Martin Paes, Kelvin Verdong, Jai Itzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen hingga Ulla Romeni. Atas dasar itu kemudian muncul sejumlah pertanyaan. Apakah pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia hanya berasal dari Belanda? Usut punya usut ternyata hal itu terpatahkan. Ternyata ada 5 pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia berpaspor Jerman dan memenuhi syarat untuk dapat memperkuat Timnas Indonesia. Jika memang Patrick Kluivert tertarik mengajukan kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bersedia membela Timnas Indonesia itu hanya soal waktu. Berikut sejumlah nama pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia yang berpaspor Jerman. Laurin Ulrich, gelandang, VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, kiper, FC Augsburg, Ethan Kohler, bek tengah, Werder Bremen 2, Reno Mons, bek tengah, Greuther Fürth, dan Nafi Nahdi, fullback kiri winger kanan, FC Munsingen 2. Disitat dari Football Indonesia, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurin Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Terlebih Timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker. Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025 bersama VfB Stuttgart 2. Kemudian, Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, kelahiran Bali. Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg senior ini, bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang, membela Timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga dikutip Selasa 16 April 2025. Selanjutnya ada Reno Mons. Ia tidak memiliki darah Indonesia, namun ex-back Timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Alhasil, mantan back Bayer Leverkusen U19 ini eligible untuk membela skuad Garuda. Sementara Ethan Kohler yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek, Bali. Bek yang satu ini telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 laga Liga 5 Jerman 2024 hingga 2025 bersama sang klub, Werder Bremen 2. Terakhir ada Nafi Nahdi. Mengutip dari Football Indonesia, Nafi Nahdi yang kini berusia 18 tahun memegang paspor Jerman dan Indonesia. Kemampuannya dalam menyisir sisi lapangan bisa sangat berguna bagi Timnas Indonesia. Masih menurut akun di atas, Nafi Nahdi terbuka jika tenaganya dibutuhkan Timnas Indonesia. Wah, mantap coach! Dapat berkah usai musibah. Shin Tae-yong resmi dipercaya emban 2 jabatan sekaligus di Korsel usai berpisah dari Timnas Indonesia. Pukulan telak untuk PSSI? Shin Tae-yong ternyata tidak kehilangan pesonanya usai tidak lagi membesut Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mulai tidak membesut pada Januari 2025 usai dipecat oleh PSSI. Usai 5 tahun berpetualang di Asia Tenggara, pria 54 tahun tersebut belum kembali menjadi juru taktik di lapangan hijau. Shin Tae-yong belum bersedia untuk kembali mengambil jabatan sebagai pelatih. Dirinya ingin beristirahat selama setahun dalam sebuah wawancara di sebuah media asal Korea Selatan. Usai melatih Timnas Indonesia, dirinya langsung mendapatkan pekerjaan baru. Namun, pekerjaan Shin Tae-yong tidak lagi berdiri di pinggir lapangan. Shin Tae-yong dipercaya menjadi Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, Chong Mong-kyu, menunjuk Kim Sung-hye sebagai Direktur Eksekutif.
Mereka juga mengumumkan 27 nama anggota eksekutif baru termasuk wakil presiden, ketua komite, dan anggota dewan. Ini berdasarkan kongres delegasi yang dilaksanakan pada 4 April lalu. Dewan Eksekutif ke-55 diisi banyak sosok yang berpengalaman di sepak bola, termasuk mereka yang sempat menjadi pelatih dan pemain. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan bertugas sebagai utusan untuk kerja sama eksternal. Tak hanya satu, Shin Tae-yong dapat 2 pekerjaan sekaligus. Terbaru, pelatih kelahiran 1970 tersebut dipercaya menjabat sebagai manajer umum di klubnya saat menjadi pemain, Seongnam FC. Pelatih berusia 54 tahun tersebut resmi diumumkan sebagai manajer umum paruh waktu hingga akhir tahun ini. Seongnam FC sendiri saat ini diketahui berkompetisi di Kalik 2 2024-2025 atau divisi kedua Liga Korea Selatan. Mantan pelatih Timnas Indonesia ini ditunjuk dengan harapan bisa membawa tim lebih baik ke depannya. Apalagi Shin Tae-yong sendiri diketahui sebagai legenda Seongnam FC. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut diketahui pernah membela Seongnam FC pada tahun 1992 hingga 2004. Klub yang saat itu masih bernama Seongnam Ilhwa Chunma tersebut telah meraih banyak gelar bersama Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berhasil mempersembahkan sedikitnya 15 gelar buat Seongnam FC. Gelar tersebut terdiri dari 6 trofi Liga Korea Selatan, 3 Piala Liga Korea Selatan, 1 Liga Champions Asia, hingga 1 Piala Super Asia. Wah, mantap betul ini! Dikonfirmasi langsung. Timnas Indonesia segera tunjuk legenda Belanda untuk pos Direktur Teknik PSSI. Simon Tahamata buka suara. Simon Tahamata, legenda Belanda yang sempat dikaitkan dengan lowongan Direktur Teknik PSSI untuk Timnas Indonesia, buka suara soal peluang kembali bekerja di kancah sepak bola. Pos Dirtek PSSI masih lowong hingga kini, setelah Ketua Umum Erick Thohir hanya menunjuk Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis. Salah satu tugas Cruijff adalah untuk mencari direktur teknik yang hingga kini belum ditemukan. Sebelumnya, banyak yang memprediksi bahwa sosok tersebut akan berasal dari Belanda, demi memudahkan kerjasama dengan Cruijff dan juga Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia. Simon Tahamata merupakan salah satu nama yang disebut-sebut menjadi kandidat direktur teknik PSSI, seiring dengan beberapa indikasi di media sosialnya. Legenda Timnas Belanda dan Ajax Amsterdam itu diketahui mengikuti Erick Thohir dan juga akun resmi Timnas Indonesia di Instagram. Dia merupakan mantan pesepak bola yang mempunyai darah Maluku, yang mengemas 22 caps bersama Timnas Belanda. Tahamata sedang menganggur sejak meninggalkan pos pelatih teknis di tim Akademi Ajax pada Februari 2024 lalu. Kini, sosok berusia 68 tahun tersebut berbicara tentang kemungkinan untuk kembali ke Ajax Amsterdam, sebagaimana yang dikatakan olehnya dalam program Ajax Soume, dilansir oleh media Belanda, Voetbal Primeur. Dalam wawancara terkini yang dirilis oleh media Belanda tersebut, Tahamata mengaku ingin kembali ke Ajax. Namun, hingga kini klub berjuluk Bejoden itu belum bergerak untuknya. Saya menginginkannya. Jika mereka membuat pergerakan, itu harus datang dari mereka. Bukannya saya yang meminta. Media sosial telah membuatnya seperti itu. Namun bukan saya, kata Tahamata kepada Ajax Soume, dilansir dari Voetbal Primeur. Tahamata mengindikasikan bahwa dirinya masih belum didekati oleh Ajax terlepas dari kabar apapun, dan menegaskan bahwa siapapun yang menginginkannya harus bergerak mendekatinya. Berbicara itu satu hal, namun melakukannya adalah hal lain. Anda bisa berbicara dan berkata, kami sedang mengontak Simon, kata Tahamata dalam wawancara tersebut. Lupakan saja. Saya sangat bersyukur kepada semua orang yang mendukung saya dan inginkan saya kembali. Namun, mereka tidak berhak mengatakan ini. Saya pikir, kenyataannya berbeda. Sambungnya. Menurut klaim dari Voetbal Primeur, ada 3 klub yang mendekati Tahamata, namun tidak ada yang bergerak secara jelas. Namun jika mereka tidak bergerak, maka itu akan sulit. Itu akan sulit jika saya tahu klub mana yang menginginkan saya. Mereka menginginkan saya atau tidak, tutur Tahamata. Mungkinkah pernyataan tersebut adalah peluang untuk Timnas Indonesia mendekatinya? PSSI mungkin harus bergerak aktif untuk mendekati Tahamata agar tidak disalib oleh klub-klub Belanda.